Bab 1381. Zeng Kuang, kau bajingan. Tuan rumah Wuyu dari kuil vakum langsung bersumpah, memelototi Paman Zeng, dan memarahi, kamu penjahat tak tahu malu, biarkan Ye Jitian menyerang dan membunuh begitu banyak murid dari 100 faksi kita. Brengsek. Sialan binatang kecil ini, Ye Jitian. Zeng Kuang, jangan mengira kamu berasal dari keluarga Beigong, kami tidak akan berani membunuhmu. Bahkan Nona ketujuh, kamu memiliki hati yang sangat beracun sehingga kamu benar-benar mengirim Ye Jitian untuk menghancurkan 100 sekte prajurit mudaku. Kamu sangat kejam. Jika kamu bukan wanita muda ketujuh dari keluarga Beigong, lelaki tua itu akan membuatmu dikuliti dan dijepit hari ini. Banyak tetua di puncak alam Raja Dewa dan lapisan pertama dan kedua dari alam primordial menunjuk Zeng Bo dan Beigong Ziyu dan mengutuk. Wajah Beigong Ziyu pucat, berpikir bahwa sesuatu akan terjadi pada tuannya. Tanpa diduga, kecelakaan itu orang lain. Tidak. Tepatnya, kecuali untuk tuannya. Beberapa dari 100 seniman bela diri lainnya selamat. Murid yang selamat kemarin melarikan diri untuk melapor. Chen Ben dan lebih dari 300 prajurit di alam Raja Dewa, ditambah 500 murid di tahap akhir memasuki alam, bergabung untuk memecahkan paviliun Tianshu. 2 boneka pertempuran di alam primordial. 800 kesombongan. 800 bangga. Hancurkan tombak dan tenggelam ke dalam pasir. Lebih dari 700 orang telah jatuh, dan 500 murid yang telah memasuki alam para dewa telah dimusnahkan. 350 murid dari alam Raja Ilahi telah menghancurkan lebih dari 200. Selain itu, pada tingkat ke-20, mereka menemukan pembangkit tenaga listrik surgawi tingkat kedua di alam primordial yang diubah oleh pikiran jahat yang diselenggarakan oleh Sekte Esoterik Buddha Emas. 150 murid alam Raja Dewa yang tersisa hampir semuanya hancur, dan Biksu Nianxin meninggal secara tragis, di antara mereka, bahkan termasuk Chen Ben, Wang Dao, Li Hong, Kuang Bai dan Tian Jiao lainnya, semuanya tewas dalam pertempuran. Puluhan orang yang masih hidup telah mundur ke lantai 19, dan hidup serta mati mereka masih belum diketahui. Dalam situasi ini, kecuali Ye Jitian, yang berada di tingkat yang lebih tinggi dari paviliun Tianshu, siapa yang bisa melakukannya? Oleh karena itu, setiap faksi memutuskan bahwa Ye Jitianlah yang dengan sengaja melukai para pejuang muda dari setiap faksi. Mereka tidak sabar untuk menelan Chen Yesheng hidup-hidup. Wajah Beigong Ziyu, Zeng Bo pucat, Wang Qi dan yang lainnya mengorbankan artefak abadi primordial mereka sendiri dan membentuk formasi besar untuk melindungi Nona Tujuh. Jika sesuatu terjadi pada Nona Tujuh, mereka harus mati apapun yang terjadi. Paman Zeng. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Beigong Ziyu membelai dahinya, dan dari sudut matanya melirik para tetua yang marah dari 100 faksi. 100 tetua faksi. Ratusan sekte, di antaranya, Aula Feihe, Kuil Vakum, Sekte Hutan Ungu, dan Sekte Pedang Emas, yang dekat dengan Sekte Tengah, 4 tetua di tahap tengah alam primordial, setelah mempelajari tentang situasi di Sekte Esoterik Buddha Emas kemarin, mereka tidak sabar untuk segera masuk. Jika mereka tidak takut pada diri mereka sendiri dan orang lain bergegas masuk, kemungkinan akan menyebabkan kurungan ruang retak, dan jika mereka melukai diri sendiri, mereka akan telah bergegas masuk. 5 faksi berikutnya, termasuk Kastil Zitian, Kastil Elang Salju, Sekte Pembunuh Matahari, Sekte Sun Moon, dan Kastil Langit Darah, semuanya memiliki pusat kekuatan puncak alam Raja Dewa di sini. 90 sekte, yang lebih lemah, memiliki lebih atau kurang para tetua alam Raja Dewa di sini, dan banyak dari mereka berada di tahap tengah alam Raja Dewa. Mereka tidak jauh lebih lemah dari Tuan Kota Tianling. Mereka adalah kekuatan yang sangat kuat sekarang, murid mereka, anak-anak mereka, kebanyakan dari mereka jatuh di paviliun Tianshu. Selain itu, mereka yang jatuh adalah keturunan dari alam Raja Dewa. Jika Anda memasuki ranah Tuhan, tidak peduli berapa banyak Anda mati, itu tidak masalah, karena jika Anda tidak memasuki alam para dewa, Anda tidak dianggap sebagai pejuang sejati, dan Anda dapat dibunuh kapan saja, di mana saja, bahkan jika Anda memasuki berbagai tempat. Hanya di alam Raja Dewa, bahkan pembangkit tenaga listrik di alam Raja Dewa sudah cukup untuk membunuh puluhan pembangkit tenaga listrik di alam Dewa dan Langit ke-9. Tapi sekarang, ada hampir 400 murid dari 100 fraksi dari alam Raja Dewa yang jatuh. Ini setara dengan membunuh mereka. Ye Jitian yang penuh kebencian. Sumpit, binatang kecil sialan. Para tetua sekte individu memegang artefak Raja Ilahi dengan kuat, menunggu Chen Ye keluar saat berikutnya, dan itu dihancurkan dengan satu pukulan. Kemarin seperti ini. Ada lebih dari 300 yang jatuh di alam dewa dan raja. Penatua Lin Kuan menghela nafas, dan secara bertahap memandang Beigong Ziyu dan Paman Zeng, dan berkata dengan lembut, 15 tahun yang lalu, patriark keluarga Beigong yang baru naik tahta dan menarik atau menekan saya. Ratusan faksi.
menyita tanah di bawah yurisdiksi 100 faksi saya, dan memindahkannya ke dalam 10 kota di tanah surga dan bumi ini. Setiap kota memiliki penguasa kota yang ingin sepenuhnya menguasai 100 faksiku. Jadi, dia menghela nafas, menatap para tetua, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jadi, saya telah menerimanya tanpa mengatakan pengkhianatan, tetapi Anda harus ingat, Nona 7, bahwa 100 sekte saya menyerah kepada Beigong Anda. Klan, bukan keluarga Istana Utara. Digabung menjadi keluarga Beigongmu. Penyerahan juga merupakan pengikut. Kitalah yang menunjukkan kesetiaan kita. Tapi ada perang di keluarga Beigong. Saya akan melakukan yang terbaik untuk bergerak. Tapi digabung, Baipai saya belum bergabung dengan keluarga Beigong Anda, urusan internal Baipai saya tidak perlu Anda campur tangan, Nona 7. Dia memandang Musu Yuan dan kemudian pada tuan rumah Wuyu, dan berkata, 5 tahun yang lalu, Patriark Beigong ingin saya sepenuhnya termasuk dalam keluarga Beigong, tetapi itu tidak berhasil. Binatang, datanglah untuk menghancurkan masa depan 100 saya. Faksi. Bagus. Masa depan. Murid-murid alam Raja Dewa itu adalah masa depan 100 fraksi. Karena dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, banyak dari mereka akan menjadi pembangkit tenaga listrik primordial realem. Namun, sekarang mereka telah jatuh, itu berarti bahwa 100 fraksi akan berada dalam keadaan tak terhindarkan di tahap berikutnya, dan itu juga menunjukkan bahwa 100 fraksi akan berada dalam 1000 tahun setelah generasi tetua mereka, wali mati atau mati. Dalam pertempuran realem dukungan kuat. Alam Raja Dewa. Kelihatannya mudah untuk dicapai, tetapi setiap murid dari Alam Raja Dewa telah dikultivasikan dengan semua usaha mereka. Misalnya, ketika Chen Ye pertama kali tiba di benua Lingwu, dia melihat murid-murid dari dua faksi saling bertarung, memutuskan murid terkuat dengan membesarkan Gu, dan kemudian mengolahnya sehingga dia bisa menembus ranah Raja Dewa. Di antara mereka, sumber daya dan kekayaan alam yang dibutuhkan sulit untuk dihitung. Tetapi sekarang, setelah murid-murid ini jatuh, 100 sekte masih dapat beroperasi dalam 3 hingga 500 tahun, tetapi dalam 7 atau 800 tahun atau bahkan 1000 tahun, mereka akan sepenuhnya melemah, dan tidak akan ada 2 atau 3000 tahun. Tahun sampai generasi murid berikutnya tumbuh, 100 sekte tidak bisa menjadi iklim. Oleh karena itu, Lin Kuan akan mengatakan bahwa Beigong Ziyu dan keluarga Beigong kejam. Semuanya, kamu mengatakan bahwa inilah yang dilakukan tuanku, ini mungkin salah paham. Selanjutnya, bahkan jika tuanku menerobos, dia hanya akan memasuki alam para dewa, bagaimana mungkin? Beigong Ziyu sedang berbicara, dan dia tersesat dalam kebingungan. 350 murid dari tahap Raja Ilahi telah jatuh. Jatuh di Paviliun Tianshu. Dan tuannya menerobos di Paviliun Tianshu dan menekan satu sisi. Namun, itu tidak mungkin. Tuannya berasal dari dunia bela diri yang rendah, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Bisakah Anda memobilisasi penjaga Paviliun Tianshu sesuka hati, dan membunuh sejumlah besar dewa dan raja? Jika Anda mengatakan ini, tidak ada yang akan percaya. Untuk melatih murid-muridku, dibutuhkan energi dan energi selama puluhan tahun, dan itu menghabiskan harta surga dan bumi yang terakumulasi selama 100 tahun. Itu baru saja dikubur seperti ini. Beberapa tetua menghela nafas dengan sedih, menggelengkan kepala dan menghela nafas, merasa sangat sedih saat ini. Bab 1382. Kamu membunuh surga. Beigong Ziyu. Mata Wang Tian penuh dengan kemarahan, dia menunjuk ke Beigong Ziyu, dan berteriak, Ye Jitian adalah bajingan dari alam bawah, dan dia tidak memiliki kekuatan seperti itu, tetapi bagaimana dengan keluarga Beigong Anda? Sekte Tantra Buddha Emas dihancurkan di tanganmu saat itu. Bagaimana mungkin kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan Paviliun Tianshu? Dia gemetar karena marah, dan berteriak dengan marah, pasti Beigong Ziyumu yang meminta Ye Jitian untuk melakukannya. Beigong Ziyu, kami mungkin tidak bisa membunuhmu. Namun, Ye Jitian, kamu harus menyerahkannya kepada kami. Tidak buruk. Tuan rumah Wuyu juga berkata, berikan aku bajingan kecil ini, Ye Jitian, dan biksu yang malang itu akan menghancurkannya menjadi abu untuk membalas dendam murid-murid biar aku. Tetua Sekte Pembunuh Matahari berteriak dengan marah, itu benar, serahkan Ye Jitian. Aku menunggu untuk memperbaikinya di tempat. Bunuh Ye Jitian sepenuhnya. Banyak tetua hanya bisa memaksa Beigong Ziyu untuk menyerahkan Ye Jitian. Mereka dapat mengancam Beigong Ziyu, tetapi mereka tidak dapat membunuh Beigong Ziyu. Karena ini adalah putri ketujuh yang paling dicintai Patriark Beigong. Tapi Ye Jitian tidak ada hubungannya dengan keluarga Beigong. Binatang buas dari alam bawah ini harus dieksekusi. Ye Jitian bukan bangsawan terkenal, dan dia tidak memiliki identitas yang menonjol. Jika dia ingin membalas dendam atau melampiaskan amarahnya, dia akan menemukan Ye Jitian. Hari ini, para tetua dari ratusan faksi berkumpul.
Ye Xitian, kamu harus mati. Kamu harus mati jika kamu tidak mati. Kalau tidak, tidak ada penatua dari 100 sekte yang dapat kembali dan melakukan bisnis. Sesepuh. Itu tidak baik, Ye Xitian akan membunuh kita. Pada saat ini, seorang Tianjiao bergegas keluar dari tantra Buddha emas. Tianjiao ini berlumuran darah, lengannya patah, dan luka-lukanya sangat serius sehingga tak terhitung. Terlebih lagi, dia adalah Raja Dewa, dan pada saat ini, dia sudah dalam keadaan yang sangat aneh, sulit untuk membayangkan apa yang terjadi di sekte tantra Buddha emas. Lin Kuan, Wang Tian, Ho Suyu, dan Mu Suyuan semua menatapnya. Di antara mereka, sesepuh sekte pembunuh matahari menghela nafas dan berjalan keluar. Ini adalah muridnya, Sun Dao ke-37 dalam daftar peringkat surgawi. Sudah setengah tahun sejak dia memasuki puncak alam 9 surga, dan sekarang dia telah memasuki sekte tantra Buddha emas, dan telah menjadi dewa. Alam raja adalah satu lapisan langit, tetapi pada saat ini, tubuhnya ditutupi dengan memar, dan hampir akan jatuh. Sulit untuk dipercaya. Seorang murid dari alam raja dewa. Meskipun dia bukan raja para dewa kuno, dia juga salah satu talenta muda. Kecuali Biksu Nianxin, Li Hong dan yang lainnya mengambil tindakan, akan sulit untuk memilih seseorang yang dapat bersaing dengannya di antara ratusan ribu. Katakan padaku, apa yang terjadi pada hari ini? Tetua sekte pembunuh matahari agak sedih. Melihat sekeliling, hanya ada 2 tetua dari sekte yang sama yang tersisa. Kali ini, dia membawa 40 orang jenius dari sekte tersebut. 28 orang sudah jatuh. Pria itu berkata dengan tergesa-gesa, laporkan kepada para tetua. Hal besar itu buruk. Para murid sekte lain, serta saudara dan saudari sekte saya lainnya, telah masuk ke ranah raja para dewa. Di bawah kepemimpinan He Xuan, total 300 pembangkit tenaga alam raja dewa, bersama dengan 1000 pembangkit tenaga alam dewa lainnya, menyerang paviliun Tianshu lagi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit mengangguk. Bagus. Ada juga 300 murid yang memasuki alam dewa, menembus alam dewa. Kali ini, jelas bahwa semua larangan di luar sekte esoterik Buddha emas dilanggar, dan semua raja ilahi diperoleh. Saat itu, ketika seluruh sekte-sekte tantra Buddha emas dihancurkan, seluruh properti sekte itu masih ada di sana. Ada ribuan murid di luar, ratusan alam raja dewa yang kuat, dan 108 puncak alam raja dewa arahat. Di dalam, dan ratusan senjata raja dewa tertinggal. Seharusnya itu semua detailnya. Bagus. Semua muridku telah mendapatkan artefak raja ilahi ini. Ye Jitian, dia sudah mati. Seorang tetua Zitian Bao mengangguk lega, sepertinya dia akhirnya mendapat kabar baik, dia sangat gembira. Di samping, tetua Suetian Bao dengan ringan membelai janggutnya dan sedikit mengangguk, ada 300 murid alam raja dewa lagi, ditambah 1000 murid alam dewa untuk lulus level. Kamu pasti bisa memasuki level di mana Ye Jitian berada. Bunuh dia, bunuh Ye Jitian kali ini, kerugiannya terlalu besar. Begitu kata-kata ini keluar, semua tetua dari lusinan faksi semuanya menghela nafas dan merasa bahwa harga membunuh Ye Xitian agak besar. Tetapi pada akhirnya, tidak apa-apa, Ye Jitian sudah mati. Adalah mungkin untuk melampiaskan kemarahan. Dahi. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Pria pada hari itu tampak khawatir, mengepalkan tinjunya dan membungkuk dan tergagap tiba-tiba, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tetua sekte pembunuh matahari mengerutkan kening dan bertanya dengan marah, jika kamu tidak membunuh Ye Jitian, kerugiannya akan terlalu besar. Tidak. Kenapa kamu tidak memberitahuku, apa yang terjadi? Mendengar kata-kata ini, pria itu melihat lagi pada para tetua 100 sekte, dan berkata dengan kepala keras, hari ini di siang hari, kakak senior He Xuan memimpin kita semua untuk menyerang paviliun Tianshu bersama-sama, dan kakak senior Lin Xuan yang tinggal di sini. Di 18 gerbang bersama-sama, menyerang 20 gerbang lainnya bersama-sama. Meskipun kerugiannya tidak kecil. Tetapi pada akhirnya, saya cukup beruntung untuk membunuh 20 penjaga pas. Saya merasa bahwa Ye Jitian ada di pas ke-21. Saya akan menunggu untuk menyerang dan membunuh mereka. Tanpa diduga. Ridao menelan ludahnya, dan kemudian berkata, 21 penjaga gerbang berbeda dari Buddha yang ditransformasikan oleh pikiran semua makhluk hidup yang tercatat dalam buku, tetapi pikiran jahat yang dipimpin oleh sekte tantra Buddha emas Risiang. Buddha iblis yang berubah. Ya, penjaga gerbang dari berbagai gerbang paviliun Tianshu, semua dari ratusan faksi tahu tentang itu, mereka semua tahu itu. Dan rekam dan berikan kepada prajurit junior untuk digunakan untuk menerobos. Tapi Chen Ye mengganti penjaga gerbang, Buddha Iblis, yang awalnya ditempatkan di gerbang 25, dipindahkan ke tahap 21 olehnya. Kami bertemu dengan Demon Buddha di tengah alam primordial. 327 Raja Dewa, 317 orang jatuh, Lin Xuan,
Hesuan dan saudara-saudara senior lainnya tewas dalam pertempuran, saya mengambil sisa dari 9 yang terluka parah, melarikan diri dalam kekacauan, dan keluar untuk melaporkan kepada yang lebih tua. Adapun 1.000 murid yang memasuki alam para dewa, seluruh pasukan telah dimusnahkan. Wuho! Suara mendesing. Ada keheningan di sekitar, dan para tetua dari 100 sekte saling memandang. Segera, para tetua Zitianbao merintih sedih, dan segera menjadi lemas, berteriak dalam kesedihan dan kemarahan, Ye Jitian yang membunuh Tuhan, muridku, muridku, dia sebenarnya. Dia memukul dadanya dan menginjak kakinya, gemetar karena marah, dan berteriak, Ye Jitian, orang tua ini dan kamu berselisih. Hampir pada saat yang sama, para tetua dari 100 sekte semuanya meratap. Masing-masing dari mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat, hampir merusak senjata mereka, dan api kemarahan di hati mereka seperti letusan gunung berapi, yang tidak bisa ditekan. Ada orang lain dengan wajah sedih. Penyelesaian benar-benar berakhir. Tidak lebih, 2.100 murid elit, tidak lebih dari 16.700. Dalam 1.000 tahun ke depan, semua sekte akan diam, dan akan mengantarkan periode terendah, dan beberapa sekte bahkan mungkin melambat. Sekarang, Chen Ye berdiri terdiam di tingkat 21, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, kalian semua berpikir hidup kalian terlalu panjang, jadi kalian harus datang dan mati. Dia meletakkan senjata, baju besi, dan baju besi di tanah, dan mengeluh, saya baru saja mengganti penjaga gerbang. Adapun Anda semua untuk bergegas, apakah saya telah menghancurkan kuburan leluhur Anda? Apakah Anda harus datang untuk mati? Itu benar-benar membunuh mata merah, dan aku belum pernah melihat orang tak bernyawa seperti itu. Aku tidak punya dendam padamu, aku harus membunuhku. Bab 1383. Chen Ye melihat mayat-mayat ini, dan sedikit bingung. Dia adalah dewa kejahatan dan dewa pembunuhan. Di tangannya, dia secara alami sedikit tidak nyaman. Murid, kamu masih belum cukup membunuh. Frozen Sword Immortal berkata dengan ekspresi dingin, bukannya mereka datang untuk mati, tetapi kamu beruntung. Jika kamu tidak membangunkan 3 budak emas dan berbaring di mayat di sini hari ini. Kamulah satu-satunya. Bagus. Ratusan murid realem Raja Dewa datang, dan lusinan pembangkit tenaga primordial tidak cukup untuk ditonton. Pedang beku abadi dan 3 budak emas membantu Chen Ye dengan semua kekuatan mereka, tetapi itu pasti nasib 9 kematian. Frozen Sword Immortal berkata, mereka ingin membunuhmu dan mengambil hartamu, tetapi mereka mati di tangan penjaga gerbang yang kamu kirim. Secara bertahap, mereka membunuh mata merah. Ketika mereka melihat saudara-saudara mereka sekarat di sini, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Selain itu, mereka pikir mereka dapat membunuhmu. Ketika mereka mendapatkan banyak sumber daya, mereka pasti akan bertarung dengan segenap kekuatan mereka. Meskipun kamu bermaksud untuk membiarkan mereka mundur terlepas dari kesulitan, kematian mereka disebabkan oleh keserakahan. Kamu tidak bertanggung jawab atau salah, tetapi kamu tidak cukup kejam, jika tidak, kamu tidak perlu menunggu sampai sekarang untuk mengakhiri. Seperti yang dikatakan pedang es yang mulia, Chen Ye tidak cukup kejam. Ribuan orang ingin membunuh Anda, tetapi Anda hanya mengubah urutan penjaga gerbang untuk memblokir mereka, bukan untuk membunuh mereka, ini tidak cukup kejam. Jika tidak perlu menunggu sampai sekarang, di celah antara casting 3 senjata Chen Ye, semua murid Tian Jiao dapat ditarik dan dibunuh dalam satu gerakan. Pembunuh selalu dibunuh, karena mereka memiliki pikiran untuk membunuhmu, kamu harus melakukannya terlebih dahulu dan membunuh mereka. Ini adalah aturan bertahan hidup benua Lingwu. Ratusan murid. Lupakan saja, pantas mendapatkannya. Chen Ye menamparkan tangan mereka dan menghancurkan tubuh mereka. Tapi saya khawatir semua orang di luar mengira ini yang saya lakukan, dan saya tidak sabar untuk memotong saya menjadi 8 bagian. Adapun tetua mereka, masalah ini, jika jelas, katakan saja, dan jika tidak jelas, tidak perlu berbicara. Chen Ye, sekarang saya memiliki kepercayaan diri. Dapatkan lebih dari 500 keping God King Realm. 15 artefak abadi elemental. Ini semua diperoleh oleh penjaga gerbang yang membunuh 1.700 murid dari 100 faksi, tidak termasuk ramuan obat lainnya, batu abadi, ini saja sebanding dengan latar belakang sekte kelas menengah, yaitu gerbang pedang emas dan gerbang pedang emas. Fei Hall digabungkan, saya khawatir hanya ada raja-raja ilahi ini. Sayang sekali. Lebih dari 700 orang yang memasuki alam dewa, untuk menembus alam dewa, memakan 7 atau 800 dewa. Itu harus dihitung. Ada lebih dari 800 artefak Raja Ilahi di tubuhku, dan 300 buah lainnya diperoleh dari setiap level. Aku sudah mengatur ribuan tentara untuk meledak. Kali ini semua tentang saling mengenal.
Chen Ye mendengus dingin, jika kamu tidak mengenal satu sama lain, aku akan datang dan menghancurkan dunia. Tiba-tiba, cahaya biru melintas. Pedang eksekusi Raja Dewa peringkat 9, dan tombak iblis pemusnah jiwa Raja Dewa peringkat ke-7 muncul di tangannya. Chen Ye mengorbankan dan mempraktikkan kedua senjata ini, dan berisi 2 artefak abadi Hunyuan dan 10 artefak Raja Ilahi kelas 8. Meskipun nilainya tidak terlalu tinggi, artefak abadi Hunyuan tingkat pertama dan kedua yang biasa bukanlah kedua lengan ini. Musuh senjata. Chen Ye memegang pedang di tangan kirinya, pistol di tangan kanannya, dan mengenakan jubah senjata peri Hunyuan kelas 9. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melengkapi dirinya dengan senjata peri yang diperoleh di Paviliun Tianshu. Ketika dia meninggalkan Paviliun Tianshu, tidak ada seorang pun di luar. Di luar sekte esoterik Buddha Emas, ada ratusan sekte dan sesepuh para dewa dan raja. Chen Ye tanpa rasa takut mengendarai pedang panjang dari senjata Raja Dewa. Dengan auranya saat ini, dia sudah cukup untuk mengendalikan senjata itu. Bum bum bum. Ledakan. Tepat setelah Chen Ye keluar dari Tantra Buddha Emas, batasan ruang tiba-tiba pecah, dan ngarai di kedua sisi runtuh dan menenggelamkan Tantra Buddha Emas. Sejak itu, Tantra Buddha Emas kemungkinan akan tenggelam di sungai panjang sejarah. Dia datang ke tanah, melihat sekeliling pada para tetua, dan berkata, semua orang, ini bukan niat saya, tetapi para murid dari berbagai faksi tidak tahu apakah akan hidup atau mati, dan mereka harus masuk ke Paviliun Tianshu. Saya tidak memaksa mereka untuk datang dan mati. Sebelum Chen Ye selesai berbicara, dia terganggu oleh omelan semua orang. Jangan malu. Kamu masih ingin menggoyangkan bibirmu untuk bertahan hidup. Ye Jitian, apakah kamu masih berani keluar? Banyak tetua tampak dingin dan mengelilingi Chen Ye sepenuhnya, tidak tahu apa artinya. Segera, 4 sekte utama Lin Kuan, Wang Tian, Hos Wuyu, Mu Suiyuan dan yang lainnya keluar. Ekspresi Lin Kuan dingin dan dia berkata, Ye Jitian, ayo kita tangkap, aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan keluargamu. Jika tidak, jika kamu berani membunuh 100 sekteku, 100 sekteku akan membuat seluruh keluargamu menjadi abu. Santai saja. Penatua dari ratusan faksi semuanya ada di sini, jadi tentu saja mereka tidak perlu melakukan apapun, mereka hanya ingin Ye Jitian menangkapnya sendiri. Kami mulia, kami tirani, kami terpisah. Mengulitimu, bajingan bawah, dengan tanganmu sendiri akan mempermalukan status kami, dan itu bahkan akan membuat tangan kami kotor. Pada saat ini, para tetua dari 100 sekte sudah sangat marah, tetapi mereka benar-benar diam. Semua orang tahu bahwa kemarahan yang ekstrim benar-benar sunyi, dan saya tidak tahu kapan mereka akan membunuh dengan kejam. Kamu, apakah kamu mengancamku? Chen Ye mengerutkan kening. Lin Kuan mendengus dingin, ancaman. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri, kamu hanya seekor semut yang keluar dari dunia seni bela diri rendah, bahkan jika kamu memiliki kekuatan tempur yang baik, kamu tidak dapat mengubah sampah dan fakta sederhana di depan. Dari kami. Hari ini, bahkan jika keluarga Beigong ingin melindungimu, itu tidak memenuhi syarat. Ketika Chen Ye mendengar kalimat ini, niat membunuh langsung berkembang di antara alisnya. Dia melangkah keluar satu langkah, mengarahkan pistol ke Lin Kuan dan para tetua Bai Pai dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, tidak memenuhi syarat. Ini konyol. Sekarang saya menjelaskan bahwa penjaga Paviliun Tianshu diubah oleh saya, apa yang bisa saya lakukan? Apakah kamu melakukannya? Jika murid-muridku tidak datang untuk membunuh Lao Su, dan jika mereka tidak memiliki keserakahan, mereka akan mati di Paviliun Tianshu. Itu salah mereka sendiri sehingga mereka mati. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memberi jalan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Apa napas besar? Para tetua dari 100 sekte secara pribadi menginterogasinya dan membuatnya bunuh diri, yang sudah merupakan kehormatan yang sangat tinggi. Bagaimanapun, para tetua dari 100 sekte semuanya adalah tokoh yang kuat, tetapi Ye Jitian berani membantah. Begitu kata-kata ini keluar, 2 atau 300 murid yang masih hidup yang memasuki alam dewa semuanya menyusut, dan mereka bahkan tidak berani melihat Chen Ye. Di mata mereka, Chen Ye adalah iblis, iblis absolut. Bajingan tak tahu malu. Penatua ini membunuhmu secara pribadi. Zanri mengirim seorang penatua dari lantai 2 alam Raja Dewa untuk bertarung secara langsung, tubuhnya terkejut, dan ki astral hijau pucat yang tak terhitung jumlahnya bertarung, dan artefak Raja Ilahi kelas 4 di tangannya mekar dengan ribuan kecemerlangan. Seperti tirai hujan yang menutupi langit. Terbang keluar, setiap kecemerlangan memiliki kekuatan untuk melenyapkan kerajaan kaisar. Matahari dan bulan memotong langit. Hanya mendengarkan, Chen Ye berkata dengan ringan, memegang pedang ilahi dan tombak iblis penghancur jiwa di tangannya, dan pada saat yang sama dia mengorbankan seekor naga dan seekor phoenix. Mengejar ruang dan waktu, sebuah pistol menembus dada yang lebih tua. Ledakan.
Sesosok melompat mundur 100 meter dan berguling ke tanah. Bab 1384. Tetua meludahkan darah, dan jalan Raja Dewa yang menakutkan melayang di belakangnya. Seorang Raja Dewa duduk tinggi di jalan, memegang botol kaca dan jatuh ke air terjun yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk abadi. Sebelum menyerang, dia ditusuk oleh langit yang menghancurkan. Tombak. Klik. Jalan Tuhan rusak. Penatua itu memuntahkan darah lagi dan segera pingsan. Jalan para dewa dan raja rusak, dan dia juga dihapuskan, yang setara dengan penghancuran fondasi sumber. Setelah itu, hanya kekuatan tempur dari surga berlapis 9 dari alam Taoyuan yang tersisa, dan tidak ada kekuatan jalan yang dapat digunakan. Diam di sekitar. Lebih dari 200 tetua dari 100 faksi, serta 300 murid yang masih hidup di alam para dewa, semua memandang Chen Ye dengan kaget. Betulkah? Chen Ye tidak hanya menggunakan kekuatan level untuk membunuh banyak dewa dan raja. Dia sendiri memiliki kekuatan tempur dari lapisan ketiga dan keempat dari alam Raja Dewa, yang puluhan kali lebih kejam dari sebelumnya. Sayang, dan bahkan lebih penuh kebencian. Aku tidak bisa menyimpannya hari ini. Lin Kuan berkata, karena semua orang ingin membunuhnya, dan semua orang adalah orang yang kuat, maka naik satu persatu, bunuh Ye Jitian, itu adalah balas dendam, dan mati di Ye Jitian Inn. Tangan, itu tidak akan mempermalukan identitasmu. Itu benar, Ye Jitian pantas mati, tetapi itu belum mencapai titik di mana semua tetua dapat mengambil tindakan. Jika tidak, itu akan menyebar di masa depan, dan saya akan menunggu 200 tetua dari alam Raja Dewa dan alam primordial untuk bergandengan tangan untuk membunuh binatang buas tingkat rendah pada tahap awal memasuki alam dewa. Apa wajah penantian saya? Pergi keluar dan bunuh beberapa tetua, atau tangkap mereka, dan perlahan siksa mereka sebelum membunuh mereka. Lebih dari 200 tetua hadir, kebencian adalah kebencian, tetapi itu tidak cukup untuk membuat mereka kehilangan akal sehat dan melakukan tembakan putus asa. Wajah, martabat, dan status masih diperlukan. Jika tidak, mereka semua akan menembak dan membunuh Chen Ye secara kolektif. Chen Ye mungkin tidak punya waktu untuk meledakkan raja-raja ilahi itu. Kamu membunuh surga. Putra ini membunuh 39 murid sekte San Riku. 39, setengah dari mereka telah melangkah ke alam Raja Dewa, dan ada 5 orang lagi yang bisa diharapkan di alam primordial. Dengan cara ini, semuanya akan jatuh ke tanganmu. Orang tua ini membunuhmu secara pribadi. Ini kehormatanmu. Zanri mengirim penatua lain untuk keluar. Armor kerajaan, kekuatan tempur yang menakutkan. Meskipun tidak sebagus tetua pintu dalam asli di puncak surga lapisan ke-9 dari alam Raja Dewa. Tapi juga bertekad untuk tidak lemah. Kamu membunuh surga. Kamu punya banyak harta, jubah hunyuan abadi. Penatua, bernama Ri Jianxuan, adalah penguasa pedang Jepang. Dia melirik musuh Yuan dan yang lainnya, dan berkata, bunuh Ye Jitian dan bagi rampasannya. Saya akan menghapus barang-barang yang saya kirimkan kepada murid-murid saya. Selain itu, saya juga membutuhkan artefak abadi primordial dan 10 artefak Raja Ilahi. Nego harga. Betul sekali. Ri Jianxuan telah lama menganggap Chen Ye sebagai orang yang sekarat, dan langsung berdiskusi dengan Musu Yuan dan yang lainnya, meminta rampasan perang. Oke, Musu Yuan mengangguk. Pada saat ini, Bei Gongziyu berkata kepada Zheng Bo dengan tatapan khawatir, Zheng Bo cepat mengambil tindakan, tuannya adalah wali keluarga Bei Gong saya, bagaimana orang luar bisa diganggu. Nona Qi, semua faksi marah. Sebaiknya kita tidak terlibat. Paman Zheng ragu-ragu. Pergi. Ya. Zheng Bo mengangguk dengan tegas dan hendak meninggalkan langit. Ziyu, Zheng Lao, kamu tidak perlu mengambil tindakan, aku akan menyelesaikan kalkun dan anjing ini. Chen Ye memberi isyarat kepada Paman Zheng, lalu memandang Ri Jianxuan, tersenyum sedikit, aku meminum banyak pil obat setelah berbuka. Melewati perbatasan. Mungkin aku bisa meminjam tanganmu untuk menembus batas lagi, dan menerobos situasi. Bajingan kecil yang sombong. Dalam 10 pukulan, aku akan membunuhmu. Sosok Ri Jianxuan melintas, dan ada Raja Dewa beku yang tergantung di belakangnya. Ada juga Raja Dewa yang duduk di jalan, yang merupakan metode serangan unik dari manifestasi Raja Dewa dan pembangkit tenaga listrik realem Raja Dewa. 1000 salju. Padatkan dunia. Dia mendengus pelan, lengannya berayun, dan di belakang punggungnya, Dewa Beku Raja Dao meledak dengan napas yang sangat dingin. Dalam sekejap, titik beku yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang es panjang untuk dibunuh, yang mirip dengan milik Moninger. Formasi 1000 pedang es. Suara mendesing. Pedang panjang es melintasi langit rendah dan membombardir Chen Ye satu demi satu. Jubah artefak abadi primordial mengambil inisiatif untuk menghadirkan tirai tipis untuk melindungi Chen Ye, tetapi masih sulit untuk memblokir serangan pedang es.
Engah-engah. Chen Ye menyerang dengan keras dengan pedang dan pistol. Dia memadatkan tubuh panggung gangster, dan memadatkan energi pemusnahan, yaitu, gangster ki pemusnahan, tetapi itu berbeda dari tubuh gangster es Rijian Xuan, yang terutama menyerang dan membunuh, tidak terutama bertahan. Engah. Chen Ye diledakkan dan berguling-guling di rumput. Jubah di tubuhnya tidak palsu, tetapi dia hanya bisa mengerahkan 3% dari kekuatan artefak abadi primordial. Seperti Mu Feng, wilayahnya tidak cukup. Memaksa penggunaan senjata lapis baja yang lebih tinggi, tetapi konsumsi aura yang berlebihan, dan kekuatan yang dipancarkan tidak sebagus baju besi para dewa. Yang lebih penting adalah dia baru saja menerobos, dan wilayahnya tidak stabil. Dia sekarang perlu berjuang untuk membiasakan diri dengan keadaan dan wilayahnya. Wah! Chen Ye mengambil jubah dan sangat enggan untuk menahan pukulan pedang es. Hahaha. Kupikir binatang kecil ini sangat kuat. Aku tidak berharap itu sia-sia. Rijian Xuan sangat gembira, mengambil langkah 100 meter, dan melompat ke Chen Ye, ingin membunuh Chen Ye sepenuhnya. Itu hanya sampah. Pangkat pertama tahap transformasi astral setara dengan tubuh fisik tahap Raja Dewa. Dengan tubuh yang begitu rendah dan statusmu yang rendah, kamu masih ingin menyelesaikan penatua ini. Konyol. Rijian Xuan langsung melemparkan pedang es 100 zam untuk membunuh Chen Ye, dan pedang es itu memukul Chen Ye bola-balik berkali-kali. Tidak hanya memblokir serangan pedang, tetapi secara langsung menjatuhkan Chen Ye kembali. Serangannya yang tak terkendali pada Chen Ye sangat mudah. Melihat ini, banyak tetua di samping sedikit mengangguk. Ye Xitian, dia akhirnya akan mati. Tidak apa-apa, balas dendam besar dari murid-muridku bisa dianggap sebagai balas dendam. Pada saat itu, harta para murid dapat dipulihkan, dan itu tidak terlalu banyak kehilangan, setidaknya ada kekuatan untuk menumbuhkan generasi murid berikutnya. Mati. Sun Jianxuan mengeluarkan pedang, dan kegembiraan pemenang sudah tergantung di mulutnya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi dingin. Cahaya pedang menerobos udara, seolah muncul di depan Chen Ye. Tepat ketika dia hendak menembus dada Chen Ye. Chen Ye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia tertawa. Pupil cahaya bahkan lebih aneh. Bajingan tua. Apakah menurutmu Lao Su benar-benar bisa ditipu? Masuki 4 lapisan dewa, hancurkan untuk Lao Su. Chen Ye berteriak, dan cahaya ajaib keluar dari tubuhnya. Di bawah baptisan cahaya ajaib, napasnya naik terus. Sejumlah besar pil obat yang dia minum sebelumnya telah dibubarkan pada saat ini. Chen Ye melangkah langsung ke lapisan keempat para dewa, memulihkan luka-lukanya, menamparnya, menghancurkan pedang es di langit, dan kemudian meraih pedang es besar dan bergerak menuju pedang matahari. Xuan Pi terbang kembali. Suara mendesing. Pedang es Baizang lebih cepat daripada saat itu datang. Ekspresi Rijian Xuan sangat berubah, lengannya gemetar, dan dengan restu para dewa di belakangnya, dia secara paksa memblokir pedang es Baizan, tetapi meridian di seluruh tubuhnya rusak. Tepat ketika dia hendak mengambil napas, Raja Surgawi lain datang terbang. Bab 1385. Kecepatan alat Raja Dewa ini tidak cepat atau lambat. Semua orang juga bingung, kekuatan Raja Ilahi kelas 4 tidak tinggi, dan itu tidak bisa membunuh Rijian Xuan. Apa yang akan dilakukan Ye Xitian? Ketika semua orang bingung. Ledakan. Jamur awan muncul, dan akibatnya berguncang, menyebabkan puluhan tetua dari lapisan pertama dan kedua alam Raja Dewa terluka. Rijian Xuan berada tepat di tengah ledakan. Di bawah keterkejutan setelahnya, tulang-tulang seluruh tubuhnya pecah, dan jalan para dewa dan raja hancur, dan dia sekarat. Chen Ye membuat tembakan cepat, memusnahkan Rijian Xuan dengan pedang, dan kemudian dengan sengaja menyemburkan darah, berpura-pura menjadi senjata ilahi yang dihancurkan sendiri yang dilawan, mengarahkan pedangnya ke banyak tetua, dan berteriak dengan marah, hari ini, aku akan melakukannya. Memberimu satu kesempatan. 10 pertempuran. Ayo 10 orang, satu untuk masing-masing, dan bertarunglah denganku sendirian. Memenangkanmu berarti membalaskan dendam murid-muridmu. Jika kamu kalah, menyingkir, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Baru saja, Chen Ye merasakan seseorang meminta bantuannya. Ya, itu untuk bantuan. Perasaan ini lebih kuat daripada sebelum memasuki sekte Tantra Buddha Emas pada awalnya, tetapi tidak mungkin untuk sepenuhnya merasakan siapa itu. Mungkin orang-orang di sekitar Chen Ye yang dapat merasakannya. Butuh waktu untuk mencari tahu siapa yang meminta bantuan. Chen tidak punya waktu untuk terlibat dengan para tetua dari 100 faksi. Jika para tetua dari 100 sekte saling mengenal. Setelah Chen Ye bermain dengan mereka, itu dianggap memberi mereka wajah dan membiarkan mereka berkomunikasi dengan baik. Jika Anda tidak tahu apa-apa, Anda hanya bisa membunuh semua orang yang menghalangi jalan Anda. Binatang kecil ini benar-benar meledakkan artefak Raja Ilahi.
Melihatnya, dia pasti terluka parah. Meskipun telah mencapai tahap tengah memasuki alam memasuki para dewa. Tapi kita tidak perlu melawannya pertandingan demi pertandingan. Dia telah memperoleh terlalu banyak artefak Raja Dewa dan artefak abadi esensi campuran. Jika dia dibiarkan mati dan meledakkanku, aku khawatir kerugiannya tidak akan kecil. Mu Suyuan diam-diam berbicara. Memang, Ye Jitian sekarang memiliki setidaknya ratusan artefak Raja Ilahi di tangannya. Jika dia tahu bahwa dia akan mati dan meledakkan artefak Raja Ilahi sebelum dia mati, itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Ayo lakukan bersama. Jangan khawatir tentang wajahmu. Segera bunuh Ye Jitian. Kata-kata jatuh. Wah. Bilah cahaya menembus udara, mendekati Chen Ye. Klik gelombang. Pedang panjang ditawarkan, dan itu juga diarahkan ke Chen Ye. Dalam sekejap, lusinan alat Raja Dewa ditawarkan pada saat yang bersamaan. Setidaknya lebih dari 20 tetua di tahap awal dan tengah alam Raja Dewa telah mengambil tindakan untuk membunuh Chen Ye. Sekarang situasinya di luar kendali, maka Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi, dan tidak peduli menyembunyikan wajah Anda, ayo bunuh Chen Ye. Bum bum bum. Ledakan. Lubang muncul di padang rumput, Chen Ye tidak pernah membayangkan bahwa monster tua ini akan menyerangnya terlepas dari reputasi mereka. Pakaian kasualnya sekarang penuh dengan darah. Sangat malu. 20 tetua sekte akan mengambil tindakan. Pada saat itu, mereka akan mengorbankan para dewa dan raja. Mereka ingin membunuh Chen Ye sekali. Adapun pertempuran cincin yang disebutkan Chen Ye, siapa yang akan bersaing dengan Chen Ye? Hanya bercanda, Anda bisa membunuhnya. Sebelum semua orang tidak mengambil tindakan, hanya saja situasinya bisa dikendalikan, dan Chen Ye bisa dipaksa untuk bunuh diri di tempat. Untuk sekarang, karena Anda tidak dapat mengendalikannya, maka tembak untuk membunuh Chen Ye. Chen Ye menghindar karena malu, dan setelah akhirnya menstabilkan tubuhnya, dia menunjukkan tatapan galak, sekelompok orang tua, menggertak Lao Su dengan mengandalkan lebih banyak orang. Jika itu masalahnya, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Keciut. Dalam sekejap, lebih dari 30 buah Raja Surgawi terbang keluar dari tangan Chen Ye dan terbang menuju lebih dari 20 tetua. Para tetua ini juga kejam, mereka langsung meraih senjata Raja Ilahi dan ingin menghentikan ledakan, tetapi mengabaikan Chen Ye yang sudah berlari beberapa kilometer. Ribuan tentara meledak. Ledakan aku. Ketika jiwa Chen Ye bergerak, dia langsung meledakkan lebih dari 30 keping artefak Raja Ilahi, dan gelombang kejut yang sangat tirani mengirimnya terbang agak jauh. Bum bum bum. Ledakan. Awan jamur membubung ke langit. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya terbang, dan tidak ada tetua sekte sama sekali, hanya ada lubang besar yang tersisa di tempat, sedalam ratusan meter, ditutupi dengan daging dan darah. Dentang-dentang. Dentang-dentang. Di langit, para dewa dan raja terbelah, menandakan jatuhnya para tetua. 21 tetua sekte di tahap awal dan tengah alam Raja Dewa. Setelah langsung dikelilingi oleh 35 alat Raja Dewa dengan peringkat yang sama, itu meledak, dan jika kamu tidak mati, kamu harus mati. Adegan ini mengejutkan semua orang secara fisik dan mental. Chen Ye benar-benar meledakkan senjata ilahi dan menyeret begitu banyak tetua untuk menguburnya. Kata-katanya barusan. Tidak palsu. Itu benar. Mu Suyuan dan yang lainnya memiliki pupil melebar, dan punggung mereka sudah basah kuyup. Untungnya, dia tidak melakukan apa-apa sekarang, kalau tidak dia akan terluka parah saat ini. Wang Tian, Lin Kuang dan yang lainnya tampak muram, tetapi mereka melihat Chen Ye yang memanjat dari tanah di kejauhan, dan dengan cepat bergegas keluar dengan mata ganas. Kamu membunuh langit. Meledakkan begitu banyak Raja Ilahi. Sebenarnya tidak mati. Itu harus dibunuh dengan cepat, jika tidak, dia akan meledakkan semua alat Raja Surgawi di tubuhnya, dan semua orang akan mati. Membunuh. Bunuh Ye Jitian. Cepat dan bunuh Ye Jitian. Dalam sekejap, 170 atau 80 tetua yang tersisa dikirim. Termasuk 4 tetua alam primordial, hanya ada satu pikiran, untuk membunuh Ye Jitian. Tembakan Zengbo. Nona 7. Pergilah, selama Ye Jitian tidak mati, dia akan berada di alam Dao di masa depan, dan dia bahkan dapat mencapai alam penciptaan. Ini adalah bantuan dari keluarga Bei Gong saya. Bei Gong Ziyusang mengeluarkan 5 potong artefak abadi primordial dan melemparkannya ke paman Zeng, Wang Qi, Del, dan berkata, blokir mereka sebanyak mungkin dan biarkan tuannya melarikan diri. Saya telah memberitahu para tetua ke-8. Zengbo menatap 2 artefak abadi primordial kelas 9 di tangannya, dan matanya bersinar. Menyelamatkan Chen Ye berarti berteman dengan pembangkit tenaga listrik masa depan di ranah penciptaan. Tetapi itu juga berarti bahwa semua kesalahan terbuka sepenuhnya. Itu dia.
Pengawal, tinggalkan satu orang untuk menjaga nona ketujuh, yang lain, biarkan aku yang melakukannya. Paman Zeng berteriak dan berubah menjadi singa emas gila. Dia sebenarnya adalah monster dalam bentuk monster. Tidak heran dia adalah pelayan Bei Gongziyu. Tapi dia juga pembangkit tenaga listrik di tahap tengah Primordial Realm, memegang dua puncak Primordial Immortal Artifacts, dia secara langsung memblokir musuh Yuan dan 4 Master Primordial lainnya. Bang bang bang. Ledakan. 5 Primordial Primitives saling menabrak di udara, darah berceceran di mana-mana. Paman Zeng memiliki satu musuh melawan 4, tetapi dia menolaknya, dan bahkan melukai tuan rumah Wu Yu dengan parah. 4, jangan ikut, orang tua ini ada di sini. Hei, kamu hentikan kami. Ye Jitian, kamu juga harus mati. Musuh Yuan dan yang lainnya berhenti dan menatap Paman Zeng dengan dingin. Di samping, Wang Qi dan 6 Raja Dewa lainnya memegang 3 senjata abadi Hunyuan, tetapi mereka memblokir 20 tetua Raja Dewa. Meskipun mereka terbunuh dengan darah dan tubuh mereka hampir terkoyak, mereka masih memblokirnya. Bawahan Bei Gongziyu. Blokir 4 faksi alam primordial, ditambah 20 orang kuat di alam Raja Dewa. Ini juga batas dari apa yang bisa dilakukan Bei Gongziyu. Menguasai. Kamu pergi dengan cepat, dan kembali setelah beberapa saat. Aku akan memberitahu tetua ke-8 untuk menjemputmu sebentar lagi, dan kamu bisa pergi, aku bisa melakukan ini. Bei Gongziyu sangat senang saat mentransmisikan suara. Hari ini, saya akhirnya melihat kekuatan Chen Ye. Dia membunuh 20 dewa yang kuat sekaligus. Meskipun dia mungkin telah banyak menderita, dia masih jenius, setidaknya jauh lebih kuat dari Mu Feng, Li Hong, dan lainnya. Dengan basis budidaya memasuki alam para dewa, dia telah mencapai apa yang hanya bisa dilakukan di alam primordial. Masa depan. Harus menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya di dunia. Murid. Kamu sudah melakukan cukup, guru belum jatuh ke titik di mana kamu harus melarikan diri. Orang-orang ini kuat, tetapi membunuhku Ye Jitian tidak cukup. Chen Ye berdiri di atas rumput, seperti raja, dunia ini luas. Gila. Gila hingga ekstrim, lebih dari 100 pria kuat yang merupakan dunia besar yang lebih besar darinya terbunuh. Dia tidak takut sama sekali. Hanya karena yang paling tidak dimiliki Chen Ye adalah pembunuh besar. Dalam sekejap, anomali menonjol. Di belakang Chen Ye, barisan dewa dan raja muncul.